Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan vlog kami yang berjudul Buta Protokol Kesehatan. Simak terus vlognya ya. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yang disebut dengan virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil yang disebut dengan droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi di area mulut, hidung, atau mata, di area segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19, atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini para ahli terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi ya. Lalu, virus corona ini dapat menimbulkan beberapa gejala pada pengidapnya. Gejala tersebut bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama yaitu batuk, yang kedua keluar ingus, yang ketiga sakit tenggorokan, yang keempat demam, yang kelima sakit kepala, yang keenam badan merasa tidak enak. Lalu bahaya virus corona. Virus corona ini dapat menimbulkan komplikasi yang sangat serius. Virus corona ini dapat menimbulkan pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, bahkan kematian. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa sih itu work from home dan juga dampak positif dan negatifnya dari work from home. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan sebuah cuplikan video tentang penjelasan yang mana penjelasan ini berisi dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19, baik dari si masyarakat yang work from home atau bekerja di rumah, dan para pelajar serta mahasiswa yang belajar secara via daring, serta para pekerja yang dirumahkan atau PHK akibat dampak negatif COVID-19. Jadi simak penjelasan video ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang apa sih itu work from home. Work from home itu merupakan sebuah konsep di mana para karyawan di suatu perusahaan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Pada dasarnya, bekerja dari rumah memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan jam yang fleksibel dan tidak terlalu terikat dengan aturan 9 sampai 6. Ini saya akan coba menjelaskan apa saja sih keuntungan work from home atau bekerja di dalam ruangan di rumah sendiri. Yang pertama adalah lebih fleksibel dalam menyelesaikan pekerjaan, dan yang kedua adalah mengurangi biaya transportasi. Ketiga adalah produktivitas meningkat. Keempat, memperoleh kepuasan dalam bekerja. Dan kelima adalah work-life balance. Dan yang terakhir adalah terhindar dari distraksi di tempat kerja. Dan pastinya juga work from home kan memiliki kerugian dan dampak negatifnya. Menurut saya banyak sekali dampak negatifnya. Saya akan coba jelaskannya. Yang pertama adalah kehilangan motivasi untuk bekerja, dan yang kedua adalah biaya listrik dan internet di rumah akan semakin membengkak dan menaik, dan yang ketiga adalah timbul masalah keamanan data pribadi dalam internet, dan yang keempat adalah komunikasi yang kurang lancar dengan rekan kuliah maupun rekan kerja, dan kelima adalah stres
karena tuntutan pekerjaannya begitu tinggi. Dan yang terakhir adalah tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan konsep ini, seperti work from home ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di salah satu kafe yang ada di daerah Surabaya atau kota Surabaya. Sebelum keluar rumah, pastikan sudah menggunakan masker dengan baik dan benar. Gunakan masker sesuai protokol, yaitu menutupi hidung sampai dagu. Sesampainya di kafe, ada panduan untuk menjaga jarak 1 meter untuk mencegah penularan virus COVID-19. Jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum masuk kafe, dan lakukan cuci tangan 6 langkah minimal selama 20 detik. Tetap jaga jarak dengan pengunjung yang lain saat melakukan transaksi atau memesan makanan atau minuman. Jangan lupa gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan pembayaran. Tempat duduk antar pengunjung pun satu dengan yang lain. Tetap memperhatikan social distancing dengan minimal jarak 2 meter dan pengunjung tetap menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan di kafe tersebut. Nah, itu tadi protokol kesehatan yang diterapkan di salah satu kafe yang ada di daerah Surabaya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Terapkan 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan benar. Terima kasih. Yuk ikutin aku terus. Sekarang kami berada di sebuah kafe dan tempatnya ini di tengah kota Surabaya. Wow, cukup ramai juga ya. Dan perlu kalian lihat, banyak sekali pengunjung yang datang belum mematuhi protokol kesehatan. Dan perlu diketahui juga, sebagian outlet kafe masih membuka kafe dengan jam normal dan juga belum melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tidak hanya kafe tersebut yang tidak melakukan protokol kesehatan, namun sebagian pengunjung juga belum melakukan protokol kesehatan seperti 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan 3 hal tersebut, masih banyak pengunjung yang tidak taat akan protokol kesehatan. Padahal pengunjung yang datang ke kafe tersebut kebanyakan anak remaja pemuda yang seharusnya paham akan protokol kesehatan dan dampak dari COVID-19 tersebut. Dengan demikian, sebagian anak remaja pemuda lebih bersikap bodoh amat, lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Nggak boleh ditiru ya. Dan sekarang Satgas COVID-19 khususnya di Surabaya lebih gencar mengunjungi kafe-kafe untuk melakukan pembubaran dan melakukan tes rapid secara massal. Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah mengharapkan setiap anak muda dan seluruh masyarakat lebih peduli dengan kesehatan dirinya dan orang lain. Dan di sini kami akan menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama anak muda, mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan di era new normal ini. Karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan, secara tidak langsung kita dapat membantu pemerintah, terutama tenaga medis, dalam menangani kasus penyebaran virus COVID-19 yang terus bertambah, serta dapat menjadikan suatu kontribusi dalam memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Selain itu, sebagai wujud dari peran mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19 di era new normal ini, kami akan menunjukkan aku mematuhi protokol kesehatan yang benar. Di antaranya adalah: yang pertama, selalu membawa hand sanitizer kemanapun berada, terutama ketika akan berpergian. Kedua, selalu memakai masker ketika keluar rumah, terutama juga ketika akan berpergian. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak antar sesama atau physical distancing, khususnya ketika berada di tempat keramaian.